semangat pagi, welcome back to channelnya Mamak dan Rafa. Nah, kalau teman-teman nih lagi mencari tahu tentang berobat pakai BPJS, nah jangan di skip, ikutin dari awal sampai akhir ya. Nah, yang belum subscribe tuh, please subscribe dulu, thank you. Nah, yang pertama teman-teman, aku tanggal 28 Februari 2023 kemarin habis operasi gigi, operasi akar gigi sebelah kiri ya, gigi bungsu. Nah, aku itu bisa semuanya di cover sama BPJS 100% dan fasilitas kelas 1. Nah, jadi kalau orang tuh banyak ya menolak untuk berobat pakai BPJS itu karena malas antri, ribet sama urusannya gitu ya. Tapi asal teman-teman tahu, berobat pakai BPJS itu syaratnya itu yang pertama, kartu BPJS-nya harus aktif. Yang kedua, teman-teman wajib punya KTP. Udah itu aja, nggak perlu pakai kakak, cukup bawa fotokopi KTP sama kartu BPJS-nya yang aktif. Nah, yang kedua, prosesnya seperti apa? Prosesnya itu teman-teman wajib ke vaskes pertama dulu. Dari vaskes pertama, teman-teman akan ditentukan apakah bisa tindakan di vaskes pertama atau harus dirujuk ke rumah sakit bedah mulut, rumah sakit yang ada dokter bedah mulut gitu ya. Kalau aku sendiri karena tindakannya nggak bisa di vaskes pertama, otomatis aku dirujuk ke rumah sakit yang ada dokter bedah mulutnya, itu rumah sakit Hermina Cilengsi gitu. Setelah dapat surat rujukan dari vaskes pertama berlaku selama 3 bulan. Jadi kalau teman-teman kelewatan waktu, teman-teman bisa ulang dari awal sampai teman-teman dapat surat rujukan. Dari surat rujukan, nanti teman-teman akan daftar di counter BPJS juga. Mengutamakan itu tujuannya supaya teman-teman itu dapat untuk datanya dulu gitu ya. Udah selesai dari BPJS, antrinya lumayan ya teman-teman, bukannya banyak, tapi sekarang itu kalau berobat BPJS, contohnya berobat jam 4, teman-teman wajib daftar jam 3. Kalau di bawah jam 3 itu nggak boleh, itu peraturan sekarang gitu ya, peraturan yang ada di rumah sakit Hermina Cilengsi, karena aku kemarin berobat ke situ. Nah, setelah itu ketemu sama dokter, dari dokter akan menentukan diagnosa ataupun tindakan yang akan dikasih ke teman-teman semuanya. Kebetulan aku, tindakan pertama itu langsung disuruh foto panoramik buat menegakkan diagnosa. Setelah foto panoramik, minggu depannya datang lagi untuk janjian ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Tapi banyak banget keluhan, Mbak, aku nggak bisa dilakukan operasi, tunggu panggilan atau tunggu waktu dulu. Nah, di sini aku mau ngejelasin ke teman-teman semuanya, aku memang kemarin cepet banget, hanya 2 kali pertemuan dapat waktu tanggal untuk operasi. Yang pertama itu dokter akan menentukan ini termasuk tindakan yang harus segera dilakukan atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman kalau waktunya lama, prosesnya lama, teman-teman bisa bertanya baik-baik ke bagian perawat gitu ya, ke dokternya kenapa bisa tindakannya lama gitu. Nah, setelah tindakan semuanya teman-teman, dari pemeriksaan darah, dari EKG, konsul-konsul ataupun semua pemeriksaan itu di cover sama BPJS. Jadi buat teman-teman nih yang penasaran, aku malas berobat pakai BPJS karena antri. Sebenarnya kalau antri itu wajar ya, kita bayar pribadi juga pasti antri dokter gitu. Tapi sekarang dari BPJS memudahkan kita untuk daftar pakai aplikasi. Nih aku lampirin ya, aplikasi JKN namanya. Jadi teman-teman tinggal klik tujuannya dokter siapa, untuk hari apa, maka teman-teman akan dapat nomor antrian. Seperti itu, memudahkan banget. Nah, jadi buat teman-teman nih yang ragu untuk berobat BPJS, jangan khawatir, pelayanan BPJS sekarang baik banget. Karena jujur, aku di cover semuanya, nggak ada yang aku bayar dari obat-obatan, dari dokter, dari tindakan, tidak ada bayar sendiri. Semua di cover sama BPJS. Saat perawatan juga, pelayanan rumah sakitnya itu sama aja. Tidak ada dibedakan pasien umum ataupun pasien BPJS. Tapi tergantung dari teman-teman mindsetnya seperti apa kepada BPJS. Kalau kita sudah berpikir BPJS itu sulit atau BPJS itu ribet, maka ribetlah yang datang. Tapi bersyukur aku kemarin semua tindakannya berjalan dengan lancar, karena aku selalu berpikir bahwa BPJS ini sangat membantu gitu ya. Bayangin aja kemarin
tindakan operasi gigi aja lebih kurang ya, lebih kurang fasilitas kelas 1, periksa lab, dapat obat, konsul-konsul, semuanya itu lebih kurang 30 juta. Bayangin, 30 juta ditanggung sama BPJS semuanya. Nah, kalau teman-teman nih lagi ada kendala dengan kartu BPJS-nya, itu bisa diselesaikan melalui aplikasi juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman nih yang lagi mau berobat, operasi gigi ataupun tindakan diagnosa yang lain yang berhubungan dengan BPJS, teman-teman ikutin aja prosedurnya. Kalau ada hal yang tidak mengenakan atau informasi yang tidak sesuai harapan, teman-teman bisa komunikasikan kembali kepada petugas kesehatannya gitu ya, atau petugas BPJS-nya. Karena nih kemarin buat pelajaran teman-teman semuanya, saya itu sudah didaftarkan untuk konsul dokter ya, untuk angkat jahitan bekas operasi. Menurut dari BPJS-nya, nama saya nggak terdaftar. Nah, kan aneh ya, dari dokter harus angkat operasi, dari BPJS-nya tidak termasuk data ke dokternya gitu. Akhirnya saya komplainnya tuh yang sopan, Mbak sorry, saya habis operasi itu ya harus angkat jahitan, dan ini surat dari dokternya bahwa saya harus angkat jahitan hari ini. Dan akhirnya karena dengan dikomunikasikan dengan baik, maka ada solusi gitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang saat ini yang lagi berjuang, yang lagi berusaha untuk memperjuangkan BPJS-nya, berobat BPJS, kalau antri itu biasa gitu ya. Tapi teman-teman sabar, teman-teman lakukan semua tahapannya, maka semuanya akan di-cover BPJS. Oke, jadi sekian informasi yang aku bisa dapatkan, yang aku alami sendiri selama kemarin operasi gigi. Semoga buat teman-teman yang lagi penasaran juga atau yang lagi kepengen tindakan gigi, operasi gigi tapi biayanya mahal, teman-teman manfaatkan BPJS-nya karena semua di covernya. Oke, jadi sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman dengan sukarela, please subscribe, share, dan like. Thank you.